Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Akhwinta Putri dengan NIM 190301200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biti Seta Maulida dengan NIM 190301247. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lingkungan eksternal. Apa itu lingkungan eksternal? Yaitu faktor-faktor di luar kendali yang memengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang pada akhirnya juga memengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Lalu, apa saja faktor-faktor yang membentuk lingkungan eksternal? Yang pertama adalah faktor-faktor dalam lingkungan jauh, yang kedua faktor-faktor dalam lingkungan industri, yang ketiga adalah faktor-faktor dalam lingkungan operasi. Lingkungan jauh. Lingkungan jauh atau remote environment terdiri atas faktor-faktor yang berasal dari luar, biasanya tidak terkait dengan situasi suatu perusahaan. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian di mana suatu perusahaan beroperasi, karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kemakmuran relatif dari berbagai segmen pasar. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan tren ekonomi pada segmen yang mempengaruhi industrinya. Baik pada tingkatan nasional maupun internasional, manajer harus mempertimbangkan ketersediaan kredit, tingkat pendapatan bersih sesudah pajak, dan kecenderungan konsumsi. Suku bunga utama, tingkat inflasi, dan tren pertumbuhan penduduk nasional bruto merupakan faktor-faktor ekonomi lainnya yang harus dipantau. Yang kedua adalah faktor sosial yang memengaruhi suatu perusahaan meliputi kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup masyarakat dalam lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari kondisi budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnis. Yang ketiga adalah faktor politik. Arah dan stabilitas faktor politik merupakan pertimbangan utama manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor politik menentukan parameter-parameter hukum dan aturan di mana perusahaan harus beroperasi. Aktivitas politik juga memiliki dampak yang signifikan terhadap dua fungsi pemerintah yang memengaruhi lingkungan jauh perusahaan, yaitu fungsi pemasok dan fungsi pelanggan. Fungsi pemasok itu keputusan pemerintah mengenai akses perusahaan swasta ke sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah, dan cadangan nasional produk pertanian akan sangat memengaruhi kelangsungan strategi dari beberapa perusahaan. Lalu, fungsi pelanggan, permintaan pemerintah akan produk dan jasa dapat menciptakan, mempertahankan, meningkatkan, atau meniadakan banyak peluang pasar. Yang keempat adalah faktor teknologi. Untuk menghindari keusangan dan meningkatkan inovasi, suatu perusahaan harus menyadari perubahan teknologi yang mungkin memengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat menciptakan kemungkinan akan produk atau akan memperbaiki pada produk yang sudah ada atau pada teknik manufakturing dan pemasaran. Yang kelima adalah faktor ekologi. Faktor yang paling penting dalam lingkungan jauh adalah hubungan timbal balik antara perusahaan dan ekologi. Istilah ekologi ini mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, serta udara, tanah, dan air, yang merupakan faktor lingkungan yang mendukungnya. Lalu, ancaman terhadap ekologi yang mendukung kehidupan manusia yang terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dalam komunitas industri secara umum disebut dengan polusi. Ekoefisiensi. Ekoefisiensi adalah tindakan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat, sedangkan pada saat yang bersamaan terus mengurangi konsumsi dan polusi sumber daya. Ada 4 karakteristik utama dari perusahaan ekoefisien. Yang pertama, yaitu perusahaan yang ekoefisien harus proaktif, bukan reaktif. Jadi kebijakan dibuat dan didorong oleh perusahaan untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan pelanggannya, bukan karena dipaksa oleh satu atau beberapa kekuatan eksternal. Yang kedua, ekoefisien harus dirancang, bukan ditambahkan. Karakteristik ini mengimplikasikan bahwa optimisasi ekoefisiensi membutuhkan setiap upaya perusahaan berkaitan dengan produk untuk menginternalisasi strategi.
Yang ketiga, fleksibilitas adalah suatu keharusan dalam implementasi strategi yang koefisien. Inovasi teknologi dan evolusi pasar harus selalu diperhatikan. Yang keempat, ekoefisiensi bersifat menyeluruh, tidak sporadis. Pada lingkungan bisnis global yang modern, usaha yang dilakukan tidak hanya harus bersifat lintas sektor industri, tetapi juga bersifat lintas batas nasional dan budaya. Lingkungan industri. Kondisi umum untuk persaingan yang memengaruhi seluruh bisnis yang menyediakan produk dan jasa yang serupa. Ada 5 kekuatan model analisa industri. Yang pertama adalah hambatan masuknya pendatang baru, yang kedua kekuatan pemasok, yang ketiga kekuatan pembeli, yang keempat ketersediaan barang substitusi, dan yang kelima adalah persaingan yang kompetitif. Ancaman dari pendatang baru. Jadi, hambatan terhadap masuknya pendatang baru adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi perusahaan untuk memasuki suatu industri. Di sini terdapat tabel di mana ada hambatan terhadap masuknya pendatang baru dan bagaimana usaha-usaha suatu perusahaan untuk membuat rintangan-rintangan terhadap masuknya pendatang baru dalam pasar yang sedang dikelolanya. Yang pertama adalah hambatan skala ekonomi, yaitu berkurangnya biaya rata-rata per unit dalam produksi dan distribusi produk pada waktu skala operasi perusahaan ditingkatkan. Yang kedua, diferensiasi produk, yaitu mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk tertentu dengan cara menonjolkan kekhususan yang tidak dipunyai produk pesaing. Yang ketiga, persyaratan modal, yaitu kebutuhan modal yang sangat besar membatasi kemungkinan pendatang baru. Yang keempat, kerugian biaya yang tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, yaitu keunggulan biaya yang tidak dimiliki pendatang baru termasuk keunggulan-keunggulan lainnya selaku pendahulu. Yang kelima, akses terhadap saluran distribusi, yaitu saluran distribusi produk yang sudah digunakan para pendahulu umumnya sulit ditembus pendatang baru. Yang keenam, kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah mempunyai kendala dalam membatasi pendatang baru. Pemasok yang berkuasa. Kekuatan dari setiap kelompok pemasok atau pembeli penting bergantung pada sejumlah karakteristik situasi pasar dan seberapa pentingnya penjualan atau pembeliannya bagi industri tersebut, relatif terhadap bisnisnya secara keseluruhan. Kelompok pemasok memiliki kekuatan apabila yang pertama, didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan industri kepada siapa mereka menjual. Yang kedua, produknya unik atau paling tidak terdiferensiasi, atau jika kelompok tersebut memiliki biaya tukar atau switching cost yang besar. Biaya tukar adalah biaya tetap yang harus dihadapi oleh pembeli di mana berganti pemasok. Biaya ini terjadi antara lain karena spesifikasi produk pembeli terkait dengan pemasok tertentu. Pembeli telah melakukan investasi yang besar pada peralatan khusus atau dalam mempelajari bagaimana cara menjalankan peralatan seorang pemasok, seperti perangkat lunak komputer, atau lini produksinya terhubung dengan fasilitas manufakturing pemasok sebagaimana yang terjadi pada beberapa perusahaan manufakturing kaleng minuman. Yang ketiga adalah pemasok tidak perlu bersaing dengan produk lain untuk menjual ke industri tersebut. Misalnya, persaingan antara perusahaan baja dan perusahaan aluminium untuk menjual ke industri kaleng mengurangi kekuatan setiap pemasok. Yang keempat, pemasok merupakan ancaman yang kuat karena dapat melakukan integrasi hilir sampai ke bisnis industri tersebut. Hal ini membatasi kemampuan industri untuk memperbaiki syarat-syarat dalam perjanjian pembeliannya. Yang kelima, industri itu bukan merupakan pelanggan penting bagi kelompok pemasok tersebut. Jika industri tersebut merupakan pelanggan penting, keuntungan pemasok akan berkaitan erat dengan industri itu, serta kelompok pemasok tersebut akan melindungi industri itu melalui pemberian harga yang wajar, serta bantuan dalam aktivitas-aktivitas, seperti penelitian dan pengembangan serta negosiasi. Pembeli yang berkuasa. Pembeli juga dapat memaksa harga turun, menuntut kualitas yang lebih tinggi atau pelayanan lebih, dan mengadu pemasok yang saling bersaing yang semuanya mengurangi laba industri.
Jadi, kelompok pembeli akan berkuasa apabila yang pertama adalah kelompok ini terkonsentrasi atau membeli dalam volume besar. Pembeli dengan volume besar umumnya merupakan kekuatan yang besar jika industri tersebut memiliki karakteristik biaya tetap tinggi, sebagaimana yang terjadi di industri kontainer logam, penyulingan minyak jagung, dan bahan kimia, sehingga meningkatkan kebutuhan untuk menjaga agar kapasitas tersebut sepenuhnya terpakai. Yang kedua, produk yang dibeli oleh kelompok ini dari industri tersebut adalah produk standar atau produk yang tidak terdiferensiasi. Jadi, pembeli yang yakin bahwa mereka dapat mencari pemasok alternatif dapat mengadu satu perusahaan dengan yang lain, seperti yang terjadi di industri pencetak aluminium. Yang ketiga, produk yang dibeli oleh kelompok ini dari industri merupakan salah satu komponen dari produk yang dihasilkan, dan biaya komponen ini merupakan bagian yang signifikan dari total biaya produk tersebut. Pembeli kemungkinan besar akan mencari harga yang paling menguntungkan dan membeli secara selektif. Sementara itu, jika produk yang dijual oleh industri hanya merupakan sebagian kecil dari biaya pembeli, pembeli tidak selalu sensitif terhadap harganya. Yang keempat, pembeli hanya memperoleh laba yang kecil, sehingga memiliki insentif yang tinggi untuk menurunkan biaya pembeliannya. Akan tetapi, pembelian dengan laba yang tinggi pada umumnya kurang sensitif terhadap harga. Yang kelima, produk industri tersebut tidak terlalu penting bagi kualitas dari produk atau jasa si pembeli. Jika kualitas produk si pembeli sangat dipengaruhi oleh produk industri itu, pembeli pada umumnya kurang sensitif terhadap harganya. Produk substitusi. Yang pertama, dengan menetapkan batas atas dari harga produk atau jasa substitusi dapat membatasi potensi suatu industri. Yang kedua, jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk atau mendiferensiasikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat terancam. Yang ketiga, produk substitusi tidak hanya membatasi laba saat normal, melainkan juga mengurangi keuntungan besar yang dapat diraih ketika pasar meledak. Yang keempat, produk substitusi yang secara strategik layak diperhatikan adalah A. Yang kualitasnya mampu menandingi kualitas produk industri, atau B. Diproduksi oleh industri yang memiliki laba tinggi. Berebut posisi. Kompetisi antar pesaing yang sudah ada terjadi dalam bentuk perebutan posisi dengan menggunakan taktik seperti kompetisi harga, pengenalan produk, dan iklan secara besar-besaran. Faktor penyebab persaingan di antara sesama anggota industri. Yang pertama, kompetitor banyak dan kekuatan hampir setara. Ada banyak pesaing atau pesaing yang ada memiliki ukuran dan kekuatan yang hampir sama. Yang kedua, pertumbuhan industri lambat, sehingga mempercepat perebutan pangsa pasar yang melibatkan anggota-anggota yang ingin melakukan ekspansi. Yang ketiga, produk atau jasa yang ditawarkan kurang memiliki diferensiasi atau biaya tukar menukar. Yang keempat, biaya tetap tinggi atau produknya tidak tahan lama, sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memotong harga. Yang kelima, penambahan kapasitas harus dalam jumlah besar. Yang keenam, hambatan keluar tinggi. Dan yang terakhir, para pesaing memiliki strategi, asal, dan kepribadian yang beragam. Analisis industri dan analisis kompetitif. Industri merupakan kumpulan perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang serupa. Batasan industri penting karena 1. Dapat membantu eksekutif menentukan arena bersaing perusahaan. Yang kedua, dapat memusatkan perhatian atas pesaing-pesaing perusahaan. Yang ketiga, dapat membantu menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Kesulitan penetapan batas industri berasal dari 3 sumber. Yang pertama, evolusi industri setiap kali memunculkan peluang dan ancaman baru. Yang kedua, evolusi industri menciptakan industri dalam industri. Yang ketiga, lingkup industri semakin global. Analisis pesaing. Sasaran analisis pesaing. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing yang ada dan pesaing potensial. Yang kedua,
mengidentifikasi kemungkinan gerakan pesaing. Yang ketiga, membantu perusahaan menyusun strategi bersaingnya. Cara mengidentifikasi pesaing. Yang pertama, bagaimana kompetitor menetapkan batas cakupan pasar mereka. Yang kedua, sejauh mana kesamaan manfaat yang dirasakan pelanggan dari produk dan jasa yang ditawarkan kompetitor. Yang ketiga, seberapa besar komitmen kompetitor terhadap industri. Kesalahan umum dalam mengidentifikasi pesaing. Yang pertama, terlalu memperhatikan pesaing yang ada tanpa memperhatikan pendatang baru. Yang kedua, terlalu memperhatikan pesaing besar dan mengabaikan pesaing kecil. Yang ketiga, mengabaikan pesaing internasional potensial. Yang keempat, menganggap perilaku pesaing sama dengan perilakunya di masa lalu. Yang kelima, salah membaca isyarat akan adanya perubahan strategi lawan. Yang keenam, terlalu menekankan pada sumber daya keuangan, posisi pasar, dan strategi pesaing, sementara mengabaikan aset tak berwujud seperti tim manajemen puncak. Yang ketujuh, menganggap bahwa semua perusahaan dalam industri menghadapi kendala atau memiliki peluang yang sama. Yang terakhir, percaya bahwa tujuan strategi adalah mengalahkan pesaing, bukan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Lingkungan operasi juga disebut sebagai lingkungan kompetitif atau tugas, terdiri atas faktor-faktor dalam situasi kompetitif yang memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Beberapa faktor yang terpenting adalah posisi kompetitif perusahaan, posisi pelanggannya, reputasi di antara para pemasok dan kreditor, dan kemampuannya untuk merekrut karyawan yang memiliki kapabilitas. Posisi kompetitif. Penilaian atas posisi kompetitif suatu perusahaan dalam memperbaiki peluang perusahaan untuk mendesain strategi yang mengoptimalkan peluang lingkungannya. Kriteria yang sering digunakan yaitu pangsa pasar, cakupan lini produk, efektivitas distribusi penjualan, keunggulan khusus dan pelanggan-pelanggan inti, harga yang kompetitif, efektivitas iklan dan promosi, lokasi dan umur fasilitas, kapasitas dan produktivitas, pengalaman, biaya dan bahan baku, posisi keuangan, kualitas relatif produk, posisi keunggulan penelitian dan pengembangan, kaliber sumber daya manusia, citra umum, profil pelanggan, paten dan hak cipta, hubungan dengan serikat pekerja, posisi teknologi, dan yang terakhir reputasi komunitas. Profil pelanggan. Hasil paling lemah dalam menganalisis lingkungan operasional adalah pemahaman terhadap pelanggan perusahaan. Profil pelanggan terdiri dari geografis untuk mengidentifikasi area geografis dari mana pelanggan atau calon pelanggan berasal. Yang kedua, demografis untuk membedakan kelompok dari calon konsumen atau konsumen saat ini. Yang ketiga, psikografis adalah variabel kepribadian dan gaya hidup seringkali merupakan alat yang lebih baik untuk memprediksikan perilaku pembelian pelanggan. Yang terakhir, perilaku pembelian untuk menjelaskan atau memprediksi beberapa aspek perilaku pelanggan dalam kaitannya dengan suatu produk atau jasa. Pemasok. Hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dan pemasoknya sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Perusahaan selalu bergantung pada pemasok untuk dukungan keuangan, pelayanan, bahan baku, dan peralatan. Kreditor. Karena kuantitas, kualitas, harga, dan aksesabilitas sumber daya keuangan, manusia, dan bahan baku jauh dari kondisi ideal, penilaian atas pemasok dan kreditor adalah sangat penting bagi evaluasi yang akurat atas lingkungan operasi perusahaan. Sumber daya manusia, sifat pasar, tenaga kerja,
Yang pertama, reputasi. Reputasi suatu perusahaan dalam lingkungan operasinya merupakan elemen utama dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya akan karyawan. Yang kedua, tingkat pemberian kerja. Pasokan tenaga kerja ahli dan berpengalaman yang langsung tersedia sangat bervariasi sesuai dengan tahap pertumbuhan komunitas. Yang ketiga, ketersediaan. Keahlian dari beberapa individu begitu terspesialisasi, sehingga dibutuhkan relokasi untuk mempertahankan pekerjaan dan kompensasi yang dituntut oleh keahlian semacam itu. Yang keempat, serikat pekerja. Serikat pekerja mewakili para pekerja untuk melakukan negosiasi dengan pemberi kerja melalui proses tawar-menawar kolektif. Penekanan pada faktor-faktor lingkungan. Yang pertama, perubahan lingkungan sering membuat para manajer strategi frustasi. Yang kedua, berbagai elemen eksternal mempengaruhi berbagai strategi pada waktu yang berbeda dan dengan kekuatan yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, satu-satunya yang pasti adalah bahwa dampak lingkungan jauh atau remote dan operasional akan tidak pasti sampai suatu strategi diimplementasikan. Yang keempat, ini membuat banyak manajer terutama di perusahaan yang tidak begitu kuat atau kecil mengurangi perencanaan jangka panjang yang menuntut komitmen sumber daya. Yang terakhir, sebaliknya, mereka lebih cenderung membiarkan para manajer menyesuaikan diri dengan tekanan. Analisis lingkungan internal dan eksternal, studi kasus PT Intan Pariwara Klaten, Nur Cahyani, Dewi Retnowati. Yang pertama adalah penyusunan konteks bisnis. Nah, PT Intan Pariwara ini didirikan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku-buku pelajaran mulai tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah negeri, dan juga buku-buku umum seperti buku-buku cerita, buku olahraga, buku kesenian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Terdapat dua metode analisis yang digunakan, yaitu analisis PEST atau politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, serta analisis kompetitif Porter. Analisis PEST atau politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dapat kita lihat pada tabel yang ada di PowerPoint ini. Yang pertama, kolom pertama yaitu kolom analisis politik. Yang pertama, Kepres nomor 4 tahun 1990 mengenai serah terima karya cetak dan karya rekam. Yang kedua adalah Permendiknas nomor 11 tahun 2005 mengenai ketentuan tidak boleh menjual buku langsung ke sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu rencana Depdiknas yang akan membeli hak cipta sejumlah buku diakses gratis, yaitu soft copy atau download dari internet oleh masyarakat. Analisis yang kedua pada kolom kedua adalah analisis ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil berpengaruh pada pembelian buku dan tidak dimasukkannya buku dalam agenda kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tingkat UMR atau upah minimum regional yang dirasa masyarakat masih terlalu sedikit, bahkan ada yang mendapat gaji di bawah UMR tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Selanjutnya, kolom yang ketiga yaitu analisis sosial. Yang pertama, budaya membaca masih belum dapat diterapkan di Indonesia. Yang kedua, kebutuhan akan buku belum dimasukkan dalam agenda kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, faktor geografis setiap daerah di Indonesia berpengaruh pada pemasaran dan pengiriman buku ke perwakilan.
Adapun tabel yang terakhir adalah analisis teknologi, yaitu teknologi informasi yang terus-menerus berkembang di Indonesia ini, mulai dari dengan adanya internet, jaringan komputer, sampai adanya layanan mobile. Analisis kompetitif Porter, PT Intan Perwira Klaten. Kondisi persaingan dalam suatu industri bergantung pada 5 kekuatan dasar seperti yang ada pada gambar ini, yaitu kekuatan pemasok. Yang pertama, kualitas penulis. Yang kedua, kualitas cetakan buku. Yang ketiga, semakin banyaknya permintaan buku ke perwakilan. Kemudian, pendatang baru. Di sini, pendatang barunya penerbit baru dan online publishing. Kemudian, penentuan persaingan. Kompetitor yang semakin banyak. Pemasoknya penulis, percetakan, perwakilan. Kemudian ancaman produk pengganti. Yang pertama ada kualitas produk, harga, dan kemudahan mendapatkannya. Kemudian produk pengganti, ada majalah dan juga internet. Kekuatan pembeli. Yang pertama brand image penerbit, yang kedua kualitas buku, yang ketiga kekuatan tawar pembeli. Itu semua akan berpengaruh kepada persaingan antar perusahaan penerbitan. Itu kualitas buku dan harga. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pesaing dari PT Intan Pariwara salah satunya adalah online publishing atau penerbit online yang memberikan layanan e-book melalui internet. Kemudahan mendapatkan buku melalui internet itulah merupakan salah satu ancaman dari pesaing yang tidak bisa dianggap remeh.